Oke, sekarang kita akan bahas mata kuliah di pertemuan pertama ya, di mata kuliah matematika. Suaranya macet-macet, Pak. Suaranya masih, Suaranya ma- sekarang udah bagus. suaranya macet-macet, Pak. Sekarang udah bagus belum? Halo, Febri. Masih masih macet, Pak. Si macet ya? Nah, udah mendingan, Pak. Udah mendingan. Oke, sekarang kita akan bahas di sini mata kuliah matematika finansial pertemuan pertama ya. Jadi nanti kita akan membahas beberapa materi ini nih. Yang pertama suku bunga, yang kedua anuitas ya, yang ketiga amortisasi, kemudian yang keempat dana pelunasan atau sinking fund, kemudian obligasi, dan kita juga akan belajar nanti software R ya, software R. Jadi nanti pakai software selain menghitung manual, jika kita juga akan belajar menggunakan software R. Nah, yang pertama di pertemuan ini akan dibahas ini teori suku bunga ya. Udah kelihatan layarnya. Sudah, Pak. Nah, jadi di sini yang pertama definisi bunga atau interest. Bunga itu merupakan suatu bentuk imbalan yang dibayarkan oleh peminjam. Nah, peminjam atau borrower kepada pemberi pinjaman. Bisa peminjam atau dia juga bisa sebagai investor. Nah, kenapa ada imbalan? Karena di sini akibat dari penggunaan modal. Nah, bunga juga itu merupakan nilai waktu dari uang ya. Jadi eh, menguangkan waktu gitu ya, menguangkan waktu. Ini kalau dalam ekonomi Islam ini dilarang ya karena masuknya riba nasiah itu ya, riba nasiah. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perbandingannya. Nah, nanti di ekonomi di keuangan syariah itu ada perbandingannya, sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Tapi di sini kita akan bahas ekonomi kapitalis ya. Nah, jadi nanti ini kaitannya dengan waktu. Hikmah kok baru masuk lagi ya? Oh, tadi terlempar kayaknya. Halo Hikmah, bisa? Oh, belum aktif. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, di sini kita akan melihat dua jenis bunga ya, dua jenis skenario bunga. Ini juga sebenarnya dipelajari di SMA sih sebenarnya ya, mata pelajaran ekonomi biasanya. Yang pertama ada simple interest, bunga sederhana. Nah, bunga sederhana itu hanya membayarkan bunga terhadap pokok hutang mula-mula. Jadi eh, untuk periode pertama ya itu pastikan yang dibungakan adalah modal awal, gitu ya. Baik itu bunga simple interest ataupun bunga majmuk, itu bakal sama. Nilai akhirnya itu bakal sama untuk periode pertama itu. Nah, nanti terlihatnya di periode berikutnya, periode kedua, nah itu akan berbeda. Kalau bunga sederhana sesuai definisinya, dia hanya membayarkan bunga terhadap pokok hutang mula-mula. Artinya yang dibungakan adalah modal awalnya.
Nah, ketika di periode berikutnya setelah periode pertama itu kan berbeda. Nah, kalau bunga majmuk di sini yang dijadikan, yang dibungakan itu adalah pokok hutang dan juga dikenakan bunganya terhadap bunga, gitu ya. Bunganya terhadap bunga, membungakan bunga lagi. Nanti bisa dilihat di ilustrasi ya. Di ilustrasinya ini nih. Nah, misalnya Pak Asep ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada suatu rekening investasi. Beliau dijanjikan akan mendapatkan bunga sebesar berapa persen? 5%. Ya. 5. Nah, jadi ini Bapak, maaf. Hikmah, Hikmah belum di ACC. Dia masuk ulang, Pak. Hikmah udah Udah, Pri, masuk. udah. Udah ya, Hikmah. Udah. Jadi si Pak Asep ini menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada suatu rekening investasi. Beliau dijanjikan akan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Tentukan jumlah uang Pak Asep setelah 2 tahun dengan asumsi bunga tunggal dan bunga majmuk. Nah, di sini kita tidak dulu merumuskan, nanti di akhir kita rumuskan. Ini ada rumusnya sebenarnya. Cuman kita pakai alur logikanya dulu ya, biar ngerti. Nah, jadi dia itu menginvestasikan uang 10 juta. Dia dijanjikan akan mendapatkan bunga tahunannya 5% per tahun. Berapa setelah 2 tahun itu uangnya berapa? Kalau skenario-nya menggunakan bunga tunggal dan berapa dengan bunga majmuk. Sesuai tadi definisinya. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apri kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, di sini si Pak tahun pertama itu Pak Asep itu kan uangnya berapa? 10 juta. Di akhir tahun pertama itu pasti uangnya itu bertambah, yaitu 10 juta ditambah bunga 5% dari modal awal. Modal awalnya berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. 5% itu bisa dirubah jadi pecahan kan? 5% itu 5 per 100 ya. Ya, Iya, Pak. 5 per 100 itu nolnya ada 2. Jadi 0,05 dikali 10 juta. Ya. Nah, jadi hasilnya berapa di sini? 10 juta 500. 10 juta 500. 10 juta 500. Ini bisa dihitung langsung dari sini ya, dari atas. Nah, ini kenapa Pak jadi begini bentuknya? Nah, kalau ini nanti kita mengarahnya ke rumus. Ya, kita ingin melihat pola sebenarnya. Kalau menghitung secara langsung tadi bisa. Kenapa ini jadi ada 10 dikali 10 juta ya dikali 1 plus 0,05. Tambah 0,5. Ya, kenapa? Alasannya kenapa, Apri? Kenapa? Tahu nggak? Diapain? Belum, Pak. Hmm? Mungkin karena setahun kali, Pak. Ya, setahun. Cuman ini secara matematikanya gimana? Kenapa bisa jadi begini bentuknya? Misalnya gini, 2x plus x kuadrat. Nah, berarti ini bisa difaktorkan ya. Keluarkan x-nya gitu ya. Ini jadi 2 plus x. Betul nggak? Itu ya. Ih, ngerti, Pak, ngerti. Nah, ini juga sama. Jadi 10 jutanya dianggap x. Itu ya. Kita keluarkan x-nya 10 juta. Nah, berarti sisanya kan yang 10 juta tinggal 1. 1, ini sisanya 0,05. Ini kan kalau dikalikan ke dalam jadi sama dengan yang atas ya. 10 juta kali 1, 10 juta. 10 juta kali 0,05, ya 0,05 kali 10 juta. 10 juta. Ngerti? Ngerti ya? Ulang, Pak.
Yang mana yang ulang hikmah? Itunya Pak satunya ya 10 juta yang jadi X-nya itu. Ya kan 10 jutanya kan jadi X ya. Nah, atau gini nih. X tambah 2X. Kalau X-nya dikeluarin jadi apa? Yang X kan udah diambil, berarti tinggal satu. Kenapa? Karena X Satu. kali berapa yang hasilnya X? X kali Satu. kan dikalikan ke sini. Satu. Kali satu. X kali berapa yang hasilnya 2X? X Oh, kali iya, Pak. 2. Gitu ya? Dua. Ngerti hikmah? Iya Pak ngerti. Nah, ini 10 juta. Jadi intinya uang si Pak Asep itu 10 juta untuk tahun pertama. Ya. Nah, kalau untuk tahun kedua gimana? Nah, kalau bunga tunggal itu yang dibungakan itu hanya modal awalnya. Ngerti maksudnya? Hanya modal awal. Modal awal tadi berapa? 10. Jadi uang Pak Asep di 10 tahun juta. kedua itu pastikan 10.500.000 karena dari tahun pertama dia ada 10.500.000 ditambah 5% dari 10 juta, bukan 5% dari 10.500.000. Jadi yang dibungakan itu di periode berikutnya selalu adalah modal awal. Ngerti? Sampai sini. Ngerti ya? Nah, sekarang bedakan dengan bunga majmuk. Iya, Pak. Kalau bunga majmuk beda ya. Tahun pertama masih sama. Uangnya berapa? 10.500.000. Bener nggak? Tapi tahun kedua uangnya itu Iya. 10.500.000 ditambah 5% dari 10.500.000. Ngerti nggak? Jadi yang dibungakan itu adalah modal awal ditambah bunga. Ngerti nggak maksudnya? Modal awalnya kan 10 juta ditambah bunganya 500 yang ini nih ya. Ini yang dibungakan yang ini. Kalau yang pertama yang dibungakan masih 10 juta 10 juta 10 modal juta. awal. Tapi yang ini bunganya berbunga. Bunganya berbunga. Afam mudo afah ya. Ini teh berlipat-lipat. Ngerti sampai sini bedanya? Ngerti ya? Nah, nanti Allah kita mengerti ada Pak. rumusnya. Ada rumusnya ya. Ini ilustrasi. Oke, kita langsung aja masuk berikutnya biar nggak lama. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya accumulate accumulated accumulate function. Value, fungsi akumulasi. Apa yang disebut dengan fungsi akumulasi ya? Jadi di sini transaksi keuangan yang umum adalah investasi dari sejumlah uang dengan bunga. Ya, umumnya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang eh, jumlah uang yang pertama kali dipinjam atau diinvestasikan disebut apa? Disebut pokok atau modal awal atau prinsipal bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, tadi yang 10 juta berarti ya. Yang modal awal itu ya, pokok itu tadi dalam kasus tadi Pak Asep itu 10 juta prinsipalnya. Nah, jumlah total diterima setelah suatu periode waktu disebut nilai terakumulasi. Berarti jumlah total diterima setelah periode waktu tertentu, misalnya setelah 10 tahun, setelah 5 tahun, setelah 2 tahun. Itu dinamakan nilai akumulasi. Tentu nilai akumulasi itu adalah pokoknya ditambah bunganya. Logis kan? Tadi misalnya di tahun kedua di tahun kedua pokoknya berapa? Pokoknya berapa ini? 10 juta kan? Bunganya berapa untuk bunga sederhana di tahun Iya. kedua? Bunganya berapa? Bunganya berapa di tahun kedua? Kan Tahun kedua modal awalnya 1 juta. 10 juta. Terus
dia punya nilai nilai akumulasinya 10 juta kan? Ini ya, nilai akumulasinya 10 juta kan? Tapi Iya, berarti iya. bunganya berapa? lima Masa ratus masa 500 kan 10 juta awalnya. Terus jadi 11 juta. Berarti bunganya berapa itu? Total bunganya? 1 juta. Ya 1 juta lah. 1 juta. Eh, Nah, yang kalau dijumlahkan antara berarti dijumlahkan modal ditambah bunga itu adalah nilai akumulasi. 11 juta ini adalah nilai akumulasi, ya. Kalau untuk bunga majmuk nilai akumulasinya Iya, Pak. berapa? 11.025.000. Berarti bunganya berapa? Bunganya 1.025.000. Bunganya 1.025.000. Nah, itu adalah nilai akumulasi, ya. Nah, kita harus bisa membedakan antara bunga dengan suku bunga. Kalau bunga itu tadi, ini suku bunganya berapa tadi? Suku bunganya 5%. Ya, betul nggak? Nah, tapi bunga itu uangnya. Uangnya Iya. berapa? Bunganya itu 1 juta. Jadi bedakan antara interest dengan interest rate. Interest itu bunga, ya. Interest rate itu suku bunga. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Insya Allah nggak, Pak. Nah, ini kita akan mendefinisikan fungsi akumulasi, ya. Nah, misalkan diketahui sebuah investasi tunggal sebesar 1. Jadi di sini kita asumsikan investasinya 1, ya, Rp1, $1. Itu. Pada tahun ke-0. Jadi modal awalnya 1. Kalau tadi modal awalnya berapa, Hikmah? Yang Pak Asep tadi. 10 juta. Tadi 10 juta, ya. Kalau di sini Iya. dianggapnya 1, ya. Kenapa kok 1, Pak? Kecil banget. Ya, ini untuk mendefinisikan aja, boleh-boleh aja kan. Pada tahun ke-0 sampai dengan waktu T. Maksudnya sampai ke T. T-nya lebih dari 0. Ya, misalnya taruhlah T-nya 5 tahun gitu. Jadi dari 1 sampai 5. T-nya 5. T-nya tentu lebih dari 0. Pada waktu T, misalnya pada waktu 5 tahun ya, nilai akumulasi atau accumulate value dari investasi merupakan jumlahan dari pokok hutang. Pokok hutang itu modal awal tadi yang 10 juta ya. Dan bunga, ya maksudnya ditambah bunga yang dinotasikan sebagai. Jadi nilai akumulasi tadi kan berarti pokok hutang atau pokok modal awal ditambah bunga. Artinya dia itu penjumlahan dari situ. Itu adalah disebut nilai akumulasi. Tadi yang 11 juta itu nilai akumulasi. Berarti nilai akumulasi itu adalah hasil penjumlahan dari 10 juta ditambah 11 juta. 11 juta. Ngerti? Itu nilai akumulasi. Oh, ya, Pak. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, kita simbolkan. Karena kita kan matematis ya. Kita simbolkan dengan fungsi AT. Biasakan fungsi disimbolkan dengan apa? Fx ya, fungsi itu ya biasanya ya. Tapi kita simbolkan di sini pakai A, nggak apa-apa, sah-sah aja. Berarti T itu sebagai A itu sebagai fungsi dari T. T itu apa? Waktu. Ya. Jadi AT adalah nilai akumulasi pada waktu ke T. T ini anggap waktu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa berapapun. Jadi AT itu adalah nilai akumulasi waktu ke T dari investasi awal sebesar 1 di tahun ke-0. Investasi awal itu kan pasti di tahun ke-0 ya, mulainya bukan dari tahun ke-1 ya. Kita ngitungnya dari tahun ke-0. Iya. Nah,
Ya, Nah, karena kita asumsikan akhir penghitungan bunga adalah di akhir tahun gitu. Jadi kalau waktu pertama itu berarti dia sudah satu akhir tahun pertama. Tahun ke nol, akhir tahun ke nol. Nah, sedangkan A besar T ini, nah, ada bedanya antara AT dengan A besar T. Kalau A besar T, nilai adalah nilai akumulasi pada waktu ke T dari investasi awal sebesar A0. Jadi gini, kalau AT, A-nya kecil, itu investasi awalnya berapa? Satu ya, satu. Ini satu. Ada ya? Apa ini nggak nyala? Oke, ini sebesar satu. Misalnya Rp1. Nah, ini AT-nya A kecil. Ya, AT-nya pakainya A kecil. Tapi beda kalau misalnya fungsi A, eh, ini salah. Sebentar. Salah nulis. Nah, yang ini tuh harusnya AT. AT. Nah, ini ya. Tapi AT, A-nya besar, itu modal awalnya A0. Jadi modal awalnya bukan satu, tapi yang lain. Misalnya 10 juta, 5 juta, 8 juta, 100 juta. Jadi bedanya antara AT, A-nya kecil dengan A-nya besar, itu ketika modal awal, asumsi modal awalnya, yang pertama itu satu, yang kedua itu bukan satu. Contohnya ini nih, di sini. Nah, ini fungsi akumulasi itu yang tadi kita bicarakan, itu ada dua skenario ya, untuk bunga majmuk dan untuk bunga sederhana dan untuk bunga majmuk. Nah, kalau untuk bunga sederhana ini AT-nya, A-nya kecil ya, karena dia investasinya cuma satu, berarti di sini nggak ada angka di depannya. Itu adalah 1 ditambah I kali T. I itu apa? I itu suku bunga yang tadi 5% ya, interest rate yang 5%. T itu waktu, misalnya tadi selama 2 tahun, berarti A-nya diganti dengan 2. 5 tahun, maaf, 2 tahun T-nya ganti dengan 2. 5 tahun T-nya ganti dengan 5. Ngerti nggak? 5. Nah, Ngerti. ini yang fungsi yang kecil ini dianggap investasinya satu. Jadi dia hanya ada nilai bunganya sebenarnya di sini. Nah, kalau yang ini, yang besar, AT besar, itu dia ada modal awal 10 juta tadi kalau yang tadi ya. Nah, ini yang 10 juta. A0 itu adalah dana yang diinvestasikan pada waktu ke 0. A0 tadi 10 juta. Dikali dengan I ditambah 1 ditambah I kali T. I-nya suku bunganya 5% dikali T berapa tahun. Kemudian fungsi akumulasi untuk bunga majemuk. Ya, untuk bunga majmuk itu sama simbolnya AT, A kecil, tapi di sini formulasinya beda. Kalau yang tadi seperti ini, I-nya dikali T, tapi yang sekarang adalah 1 ditambah I dipangkatkan T. 1 ditambah bunga, suku bunga dipangkatkan T. Nanti tinggal ganti aja sesuai dengan soal. Kalau I-nya 10%, ya udah 0,1 kalau 10%. Kalau I-nya 5%, 0,05. Ya. Nah, ini T ini waktu. Berapa periode waktunya? 5 tahun. T-nya ganti dengan 5. Ini ngitungnya pakai kalkulator. Nggak apa-apa. Ya. Oke, nah. Kemudian sekarang yang A besar T untuk bunga majmuk itu sama saja tadi ada modal awal itu A0, dana yang diinvestasikan pada akhir tahun ke-0 dikali dengan 1 plus I dipangkatkan T. Ini rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada soal. Contoh soal. Contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Oh, enggak.
Oke, coba. Hikmah sama Apri bisa download kalkulator nggak? Kalkulator apa, Pak? Kalkulator saintifik lah, bukan kalkulator warung. Sudah, Pak. Hah? Ada ya? Nah, coba dibuka dulu ya kalkulatornya. Harus tahu cara pakainya. Oke, ini hapus aja lah ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal yang ini. Misalkan diketahui sebuah investasi yang dilakukan saat ini sebesar berapa ini? 10 50 juta. 50 juta. Dengan periode waktu investasi 5 tahun akan memberikan suku bunga sederhana 10% per tahun. Berarti yang 50 juta itu apa? Kalau di sini, Apri, Hikmah, yang 50 Macet-macet, Pak. yang 5 Orangnya macam Kak. oh gitu. Ini kalau yang tadi 50 juta itu apa tadi? Yang ini, yang 50 juta itu apa? Ya kan di awal bunganya 50 juta. Ini apa sebagai apa di sini? Hmm? Yang Kan rumusnya yang ini kan? Rumusnya kita pakai yang mana nih? Rumusnya pakai yang mana? yang Nah, pertama. yang pertama yang ini yang besar Kecil. ya, yang besar. Karena modal awalnya bukan satu. Berapa modal awalnya ini? 50 juta. 50 juta berarti 50 juta itu sebagai apa? A, A0 kan ya? A0 Ah, sama dengan 50 iya, juta. 50 juta. 50 juta. T-nya berapa? 5 tahun. T-nya 5 tahun. 5 aja lah ya. I-nya berapa? 10% sebagai I ya. Suku bunga I. 0,1. 10%. Nah, eh sebentar. Oh, T ini T-nya belum tentu 5 ini. Belum tentu 5. Kan di sini ngitungnya pertanyaannya kan bukan 5 ya di sini. Untuk yang A Tahun pertanyaannya berapa keempat. tahun? Hitunglah nilai masa 4. mendatang, nilai akumulasi pada tahun ke-4,25. 4,25 tahun, artinya 4 tahun 3 bulan ya. 0,25 kan Iya, seperempatnya. Iya, Berarti Pak. untuk yang A ini katakan yang A, ini yang B. Ini yang A ini T-nya itu 4,25. 25. 25. Koma itu pakai titik ya. Kalau dalam bahasa Inggris, nanti dalam kalkulator pakai titik. Oke? Coba terus kita hitung berarti di sini AT rumusnya apa? AT sama dengan Ini A0 A0 dikali 1 plus IT kan? terus. Nah, Iya, tinggal dimasukin pakai kalkulator coba 50 juta itu ya. Itu 50 juta 50 juta. dikali 1 plus 1 tambah 0,1 dikali 0, eh 4,25 ya. 25. Nah, coba ngitung ini pakai kalkulator. Kalkulator saintifik bisa langsung ditulis gini. Udah, Apri? Belum, Pak.
Hikmah udah ada kalkulatornya belum? Ada, Pak. Ya, so. 50 juta dikali 1 tambah 0,05 kali, Bang mau pakai kali mau pakai kurung sama aja. Hasil hasilnya 4,25. 21. Hasilnya 21.250.000. Ya, bukan, Pak. Berapa? 21.250.000. Masa 21 juta? Enggak lah. Oh iya, Hasilnya itu 71.250. Hitungnya benar nggak itu nulisnya? benar, Pak. 50 juta. Coba kirimin ke sini. Oh, iya, Pak. Kurang tambah tanda tambah tadi. Udah benar sekarang. Hikmah bisa nggak? Udah 71. Hikmah udah dapat 71 juta, Hikmah. 71 juta. Hasilnya beda, Pak. Kamu nulisnya gimana? Coba fotoin ke sini. Nih, harusnya gini. Nih, Hikmah. Teh kurung juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang kalau yang bunga yang majmuk gimana, Apri? Bunga yang satu. Kalau untuk yang satu lagi ya, hitung nilai masa mendatang pada tahun ke-4,25 jika bunganya hanya dibayarkan pada akhir tahun. Nah, kalau di bunganya dibayarkan pada akhir tahun saja, berarti kalau 4,25 itu yang 20 yang ini yang kelebihannya nggak dihitung. Dianggap waktunya berapa? Oh, 4 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya, jadi nanti kita hitung di sini yang B ya. A4 itu sama dengan 50 juta dikali 1 plus 0,1 dikali berapa? 4. Ya, gitu ya. Kali Nah, 4. nah ini berapa hitung coba? Hikmah, udah belum? Yang ngitung tadi. Kamu pakai kalkulator apa? Udah, Pak. Hasilnya udah sama, Pak. Udah ya. 70 juta, Pak. Yang ini 70 juta ya? Iya. Dah ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini bunga. Misalkan diketahui sebuah investasi yang dilakukan saat ini sebesar 50 juta dengan periode waktu investasi 10 tahun akan memberikan suku bunga majmuk sebesar 10%. Ingat di sini bunganya bunga majmuk ya, bukan bunga tunggal ya, per tahun. Hitunglah nilai pada masa mendatang dari investasi tersebut pada akhir tahun ke-10. Oke? Berarti rumusnya pakai yang ini. Nih. AT sama dengan A0 kali 1 plus I pangkat T kalau bunga majmuk. Pak, suaranya macet-macet. Sekarang udah bagus. Putus-putus, Pak. Ya ini nggak tahu apanya.
Halo, udah kedengeran lagi suaranya? Iya, Pak. Nah, ini berarti rumusnya Udah. AT Udah, ya Kak. sama dengan A0 di, dikali 1 plus I pangkat T. Gitu ya? Ngerti nggak? Eh, Ngerti? ini rumus yang kedua, Pak. Rumus yang iya kan bunganya bunga apa di sini? Bunga majmuk ini mah nih. Nah, beda ya. Oh Oh, iya. yang tadi bunga sederhana. Sekarang bunga majmuk. Oh iya, Pak. Ya udah, berarti ini T-nya berapa? Berapa tahun ini? T-nya 10. 10 tahun. A0-nya berapa hikmah? A0-nya berapa? 50 juta. 50 juta. Kalian nulisnya pakai 50 juta biasa ya. 50 juta ini satu Ya, ditambah 10% tuh 0,1. 1. sebentar lagi tadi berapa? 10. Tadi tadi juga 10% ya? Sama ya? Iya, Ya, Pak. Eh, sama. ini boleh pakai kurung gini, boleh pakai kali. Nah, di ini gini dipangkatkan berapa T-nya? 10? 10. Ah, 10. hitung. Pak Afwan, itu 10-nya berarti dikalikan dengan 0,1 itu dikalikan 10 kali doang, apa satu juga yang dikalikan dengan 10 juga? 10 kali. Enggak, ini enggak bukan dikali ditambah. Kamu nulisnya kayak gitu pakai kalkulator saintifik. Satu itu ditambah 0,1 ya, Hikmah. Bukan dikali. Nih, satu ditambah 0,1. Ya, coba cek, coba tulis pakai kalkulator. Kalkulatornya kalkulator saintifik bukan yang biasa. Itu udah download belum kalkulatornya? Hikmah, 50 juta. Udah, Pak, udah. Sok. Jadi langsung aja gitu tulis gini. Satu, nah ditambah 0,1 pakai titik ya. 0,1. Sebenarnya nggak usah pakai kurung ya. Ini gini. Pangkat 10 pangkatnya pakai yang X. Pangkat Y gitu. Pakai yang X. Nah, ada tanda pangkat 10. Udah ketemu, Apri. Udah, Hikmah. Pak. Hasilnya Berapa hasilnya? banyak. Berapa? 129.687. 129 123. juta 687.123 3, 005. 123,005 005. rupiah ya. Hikmah udah betul Hikmah. Bisa mengangkatinnya Hikmah? Belum. Nah, nggak apa-apa. Coba nih, lihat nih kayak gini nih Hikmah. Tulisnya. Nih, ikuti ya caranya. Udah ada belum? Di WA. Yang pangkatnya. Sudah, Pak. Heeh. Iya, Pak. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal yang lebih yang lebih apa namanya ini ya. Nah, nanti soal-soalnya Lebih nggak sulit. begini ya. Ini soal gini bukan soal kita, ini soal bukan soal prodi kita. Nanti soalnya lebih rumit. Emang kan nanti ujiannya juga ujian PAI juga seperti itu. Kalau yang tadi itu
Ya, anggaplah yang ini pemanasan ya. Jadi yang ditanyakan itu bisa aja waktunya berapa gitu ya. Modal awalnya diketahui, nilai Oh, akumulasinya iya, Pak. diketahui, I-nya diketahui, berapa waktunya? Kan jadi bingung. Nah, Iya, tapi nanti soalnya seperti itu. Nanti besok akan dibahas contoh-contoh soal yang seperti itu. Nah, sekarang yang gini baik, aja dulu. Pak. Nah, ini dulu nih contohnya nih. Nah, ini soal nih. Ini saya Bapak ambil dari eh ini soal ini dosen dari ITB nih. Dosen Bapak bikin soal gini. Nah, contohnya ini masih ya. Dengan simple interest rate I, simple interest tahu nggak? Tadi apa? Simple interest. Apa simple interest? Apri, bahasa Indonesianya apa simple interest? Suku bunga nggak sih? Ya, bunga apa? Simple. Sederhana. Bunga sederhana, Sederhana. jangan nggak tuh bahasa Inggris ya, jangan ini. Simple interest, bunga sederhana. Simple interest rate, suku bunga sederhana. Sederhana. Nah, I. Jadi suku bunga sederhananya I. Jadi nggak diketahui I-nya berapa. Pokoknya I aja. Ya, senilai $1.200 yang diinvestasikan pada saat T0 akan terakumulasi menjadi. Nah, di sini pada saat T0 itu berarti apa, $1.200. Berarti 1.200 itu sebagai Dolar. apa? Sebagai apanya tadi? Modal. Ya, modal itu apa Modal. simbolnya? Simbolnya apa tadi? A. A0 ya. A0. Ya. A0 bukan A aja. 1.200. Bunganya I, interest rate-nya. Nah, akan terakumulasi menjadi $1.320 pada tahun ke T. Berarti T-nya waktunya sama dengan T besar ya. Gitu ya. T besar itu berapa? Nggak tahu. Pokoknya mah pada waktu ke T bakal terakumulasi berapa? 1.320. Nah, 1.320 itu apa? Fungsi nilai apa? Nilai apa Apri? Nilai Maksudnya di sini nih, investasi. dari rumus ini, tadi kan rumusnya ini, nih. AT sama dengan apa tadi? Nih, pakai bunga sederhana ya. AT sama dengan A0 plus 1 kali IT. A0-nya kan udah tahu 1.200. Gitu ya. I-nya kan I aja, Ya. T-nya T besar. Gitu ya. Terus yang 1.320 apa? Lihat kata-katanya. Akan AT. terakumulasi. Heeh, benar hikmah. AT. Nah, tapi AT-nya kita ganti dengan AT besar. T besar. Karena waktunya kan udah jadi T besar. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti lah, ini kan masih Ngerti, gampang. Pak. Masa nggak ngerti? Hitung nilai akumulasi pada akhir tahun ke-2T. Nah, jadi kita ingin ditanyakan berapa nilai A, tapi bukan T lagi. Tapi di sininya 2T gitu ya. Bila mod 500 yang dolar diinvestasikan. Nah, kalau investasi A0-nya sama dengan berapa? 200. 200. Dua. Sebesar 200 ya. 500. Nah, oke. Gimana caranya ini? Padahal kan kita nggak tahu I-nya berapa ya. I-nya ada nggak di sini? Hikmah. Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Iya, tapi nggak, kalau kita jangan khawatir ya. Ini pasti bisa diselesaikan. Nah, caranya gimana? Caranya ya jalan dulu aja pakai rumus. Jangan dulu bingung. Biasakan kalau ada soal itu masuk ke rumus, masukin data yang diketahui. Rumusnya apa tadi? AT sama dengan A0 ya.
A0 0 1 plus kali 1. IT gitu ya. Ini kan. Nah, kita ganti. Iya. Jadi A T-nya kan T besar ya. A T besar gitu ya sama dengan A0. Nah, ini 1 plus I T besar ya gitu ya. Nah, ngerti nggak? Kalau T Iya. kecilnya, nah berarti kita masukin AT-nya berapa tadi? 1320 ya? Kalau nggak salah ya tadi. 20. Iya. Nah, A0-nya 1200. 200. Masukin dulu 1200. aja. I ditambah, sorry, salah. 1 ya, bukan I ini. 1 Iya. ditambah berapa? I IT. IT itu I kali T. Nah, berarti di sini kali T. yang belum diketahui apa? IT doang kan ya? Iya. Nah, berarti kita cari dulu aja yang di sini belum diketahui. IT kan belum diketahui kan IT ya? Nah, cari yang Belum. belum diketahui di sini. Caranya gimana? Kalikan ke dalam ya, biasa. Kali ini ke dalam, ini ke sini. Kali pelangi harus tahu ya ini. Jangan sampai ini matematikanya. Ini kali ini kan, gitu ya. Nah, Iya, Pak. coba dikalikan. Ini kan yang sebelah kiri tetap 1320. 1320. Nah, ini 1200 kali 1 1200. 1200. 1200 kali IT sama dengan berapa? 1200 IT. 1200 IT. Ya, itu kan. Terus untuk mencari, anggap aja IT itu X. Gimana caranya? Siapa yang pindah ruas? Yang IT. 1200 IT. Yang pindah ruas siapa? Yang Ini 1200 IT kemana? ke kiri. Ke sebelah kiri. Boleh kalau mau gitu. Berarti jadi min ya. Min 1200 IT. Iya. Kan asalnya plus, jadi min dong. Terus siapa lagi? 1200 min Dikurang 100. Nah, gini kan. Jadi min iya 1200 IT. Ini jadi min berapa nih? Min 1320 kurangi 1200. 120 ya. Nah, Iya, 120. jadi IT-nya sama dengan min 120 dibagi min 1200. 200 ya. 1200. Ini Iya. coret, ini coret. Jadi 1/10. 10. 1/10. IT-nya 1/10. Dah. Yang ditanyakan apa sih saat tadi sebenarnya yang ditanyakan A2T ya. Ini ya. A2T pada saat A0-nya 500. Jadi berapa nilai akumulasi pada waktu ke A2T? Nah, berarti di sini kita hitung A2T. A2T itu sama dengan berapa? Ya sama kan awalnya modalnya 500 kan? Nah, 500 dikali 1 plus I. T-nya diganti dengan 2T kan ya? Sesuai yang ini 2T. Oke, berarti ini 500 1 I dikali 2T sama dengan berapa? 2 I T. Tuh, ngerti nggak hikmah? I dikali 2T. Ngerti, Pak. Ya, duanya dikedepanin aja. Nah, di sini IT-nya udah ada belum tadi? Udah Udah. ada kan pakai pakai bunga yang sama. I-nya sama. Berarti 500 1 plus 2 kali 1/10. Ya enggak? Ya. Ini Iya. jadi 500, hitung biasa juga bisa. 2/10 jadi 0,2 ya. Oke, ini jadi 500
ditambah 1 tambah 0,2 1,2 kan ya. Nah, Iya. Iya. jadi berapa? 500 kali 0,2. 500 berapa, Apri? 600 ya? Masa coba dikali dihitung aja. Iya, Pak, 600. 60. Berapa? 600. 600 ya. 600 dolar jadinya pada tahun kedua teh. Ngerti? Ini selesai soalnya. Ya, ada pertanyaan sebelum ditutup? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya. Ya, boleh.